Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Dai Kadentang Jayanti dengan NIM 2115091083, saya dari Plastik. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penerapan Customer Relationship Management atau CRM dan Business Intelligence atau B. Profil perusahaan yang saya gunakan yaitu Coffee Toffee. Coffee Toffee merupakan kedai kopi atau warung kopi atau yang biasa disingkat dengan warkop yang berada di kota Gorontalo. Coffee Toffee ini belum menggunakan strategi bisnis untuk meningkatkan pelayanan kepada pelanggan, sehingga diperoleh hasil yang kurang maksimal dan membuat pelanggan merasa kurang puas dan akan berpindah ke tempat lain. Sehingga Coffee Toffee ini harus menerapkan strategi bisnis untuk meningkatkan pelayanan kepada pelanggan agar dapat menambah pelanggan baru dengan memberikan layanan yang berbeda untuk memanjakan pelanggannya. Adapun aplikasi eCRM yang digunakan perusahaan ini yaitu aplikasi Coffee Toffee CRM yang berbasis website web mobile yang menyediakan fitur untuk mengolah data Coffee Toffee terkait data menu harga, dan data informasi perusahaan yang dibutuhkan oleh pelanggan yang telah tersimpan dalam database sistem. Tiap-tiap user yang diberikan hak akses dapat melihat semua data yang diinputkan ke dalam sistem serta mengubah atau edit dan hapus data yang pernah diinput oleh sistem. Adapun hambatan pengimplementasiannya. Sistem pemesanan melalui smartphone yang akan dirancang hanya untuk pelanggan yang sudah login sebagai member. Hal ini dapat memudahkan perusahaan untuk melakukan konfirmasi pemesanan dan ketika pelanggan tidak dapat berkunjung setelah melakukan booking, maka akan dikurangi saldo pelanggan sesuai jumlah pesanan sehingga tidak merugikan perusahaan. Namun, untuk pelanggan biasa tidak dapat melakukan pemesanan sebelum melakukan login. Apabila pelanggan biasa melakukan pemesanan tempat serta menu dan tidak berkunjung, maka hal ini akan merugikan perusahaan ketika pelayan telah menyediakan pesanan dikarenakan pelanggan biasa tidak memiliki fasilitas saldo seperti pelanggan yang sudah menjadi member. Hal ini membuat perusahaan menjadi menghambat pengimplementasiannya. Adapun dampak positif dan dampak negatif dari penggunaan CRM ini. Dampak positifnya yaitu pelanggan lebih mudah mengakses sistem ini di mana saja dan kapan saja dengan jangkauan internet. Yang kedua, pelanggan dapat melihat informasi yang ada pada Coffee Toffee, ketersediaan meja dan menu. Yang ketiga, aplikasi yang telah dirancang dapat mempermudah pelanggan dalam melakukan pemesanan produk dan melakukan pembayaran dengan tepat sesuai dengan harapan pelanggan. Adapun dampak negatifnya yaitu yang pertama, pesaing telah mempunyai kemampuan lebih dalam menggunakan teknologi informasi untuk memasarkan produknya. Yang kedua, pelanggan yang tidak puas akan pelayanan dan produk dari perusahaan secara langsung atau tidak langsung akan memberitahukan kepada orang lain. Yang kedua yaitu ada profil perusahaan yang menerapkan Business Intelligence yaitu PT JC Indonesia. PT JC Indonesia adalah salah satu organisasi yang bergerak di sebuah usaha pelayanan bidang jasa teknologi informasi. PT JC Indonesia yang sebelumnya bernama CC Jogja Camp, sebelum berubah menjadi perseroan terbatas, mereka memiliki moto di mana pelanggan adalah raja. Sebagai perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa teknologi informasi, PT JC Indonesia memiliki karakteristik dalam bisnis yaitu diantaranya target pasar yang luas, keterlibatan bisnis tinggi, peminat yang bervariasi, proses pembelian multi atau buyer multiple proses, siklus penjualan jangka panjang, dan pergerakan pemasaran yang membutuhkan relationship serta informasi yang detail. Kemudian Business Intelligence yang digunakan dalam penerapan Business Intelligence ini menggunakan metode online
analisis proses OLAP. OLAP berfungsi untuk melakukan analisis data terhadap data atau data warehouse, dan kemudian membuat laporannya sesuai dengan permintaan user. Dalam perusahaan ini, OLAP digunakan sebagai landasan dalam penelitian ini karena dapat memudahkan pengguna untuk dapat memilih atau melihat data dalam bentuk multidimensi. Proses perancangan business intelligence ini menggunakan business intelligence roadmap, yang dimana memiliki beberapa tahapan dimulai dari identifikasi masalah. Menurut pengusulan AT tahun 2011, business intelligence roadmap dibagi menjadi dua metode, yaitu metode analisis dan metode perancangan. Yang pertama yaitu ada metode analisis, yang dimana pada metode analisis ini terdiri dari justification, yang dimana di dalamnya terdapat business case assessment, yaitu melakukan pengecekan atau pemeriksaan serta pengumpulan strategi informasi. Yang kedua ada planning, yang dimana di dalamnya terdapat enterprise infrastructure evaluation, yaitu melakukan perancangan infrastruktur. Dan yang kedua ada project planning, yaitu di mana agar perancangan aplikasi bisa selesai tepat waktu. Kemudian ada business analysis. Dalam business analysis ini terdapat project requirement definition, yaitu tahapan pengecekan infrastruktur. Yang kedua yaitu ada data analysis, yaitu melakukan analisis atau pengecekan kualitas pada data. Yang ketiga ada application prototyping, membuat rancangan fitur-fitur yang disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Yang keempat ada metadata repository analysis, digunakan untuk membantu merubah bentuk data ke dalam informasi. Yang kedua yaitu ada perancangan, yang dimana terdiri dari desain dan construction. Pada desain terdiri dari database design, yaitu menunjang aplikasi yang akan dibangun dengan membuat star, skema ataupun snowflake. Yang kedua yaitu SQL design, yang dimana jika kualitas data tersebut kurang baik, jika kualitas data tersebut sudah baik, maka proses ini tidak diperlukan, maka proses ini tidak perlu dilakukan. Yang ketiga ada metadata repository design, yaitu perancangan metadata repository ini dilakukan untuk menjelaskan sumber database yang digunakan. Kemudian ada construction. Di dalam construction terdapat ETL development, yaitu proses penggambaran ETL yang dilakukan dalam pembuatan dashboard business intelligence. Yang kedua yaitu application development, yang dimana tahapan pembuatan dashboard business intelligence dan hasil tampilannya dari aplikasi yang dibuat. Yang ketiga yaitu metadata repository development, yaitu hasil dari masing-masing metadata repository yang telah dibuat sebelumnya dalam proyek sesuai dengan informasi yang akan dihasilkan. Setelah melakukan identifikasi masalah, selanjutnya melakukan perancangan dengan melakukan evaluasi terhadap infrastruktur dan melakukan project planning. Kemudian fase analisis yang berfokus dalam melakukan analisis pada bisnis yang sedang berjalan untuk mengetahui apa saja yang perlu dilakukan oleh business intelligence. Selanjutnya fase desain dengan melakukan proses desain database dan ETL. Setelah itu diambil kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan. Hasil penelitian ini adalah dapat mengolah data yang banyak dan dapat menghasilkan laporan berupa dashboard web untuk membuat keputusan yang lebih baik bagi perusahaan PT GC Indonesia. Tingkat keberhasilannya yaitu dengan menggunakan web business intelligence ini, permasalahan pada pengolahan data penjualan PT GC Indonesia dapat diatasi karena penggunaannya yang mudah dan dapat berlangsung lebih optimal. Dan dengan menggunakan web business intelligence ini data dapat diolah secara cepat dan memudahkan dalam menentukan keputusan untuk meningkatkan proses bisnis. Kemudian penelitian ini menghasilkan business intelligence penjualan barang menggunakan web yang menampilkan informasi dalam bentuk grafik. Baik, sekian presentasi dari saya tutup dengan permasalahan.
Om Santi Santi Santi.